Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bapak Hilbert dan juga seluruh rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kali ini. Saya akan memaparkan materi yang sudah Bapak berikan kepada kelompok kami. Namun sebelum masuk ke dalam inti materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Renintan, kemudian ada Valian, ada Sihol, ada Heskia, ada Nico, ada Grace, dan juga yang terakhir ada saya sendiri, Pedi Azra. Di era digital ini, perubahan pola transaksi semakin terasa. Dari yang awalnya transaksi di pasar tradisional, hingga sekarang belanja online. Dari yang awalnya bayar melalui uang fisik, uang cash, hingga sekarang bisa membayar melalui dompet digital. Perubahan ini bukan hanya membawa kemudahan bagi kita, namun juga pastinya ada tantangan. Oleh karena itu, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bagaimana tantangannya, kelebihan dan kekurangan, serta juga bagaimana nanti dampaknya transaksi digital ini terhadap kehidupan kita. Oleh karena itu, langsung saja pemaparan materi pertama disampaikan oleh saudari Renintan. Saya akan menjelaskan pengertian mengenai transaksi konvensional dan transaksi elektronik. Transaksi konvensional adalah jenis transaksi yang dilakukan secara tradisional dan langsung dengan komunikasi tatap muka. Proses ini biasanya melibatkan pertukaran uang secara fisik, baik uang kertas maupun koin, dan dokumen fisik seperti kwitansi, cek, ataupun slip pembayaran. Indonesia merupakan negara yang cepat mengadopsi digitalisasi. Berdasarkan data survei penetrasi internet 2024 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia, bahwa jumlah penggunaan internet di Indonesia pada awal 2024 mencapai 221,5 juta jiwa, dengan total jumlah penduduk Indonesia saat ini diestimasikan mencapai 278,69 juta jiwa. Hal ini pastinya membawa dampak pada bidang transaksi. Dibuktikan dengan Bank Indonesia yang mencatatkan nilai transaksi uang elektronik sebesar 178,37 triliun pada Februari 2024. Lalu, apa sebenarnya transaksi elektronik itu? Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Baik transaksi konvensional maupun transaksi elektronik memiliki dasar hukum yang mengaturnya. Dalam transaksi konvensional, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. KUH Perdata menegaskan bahwasanya transaksi konvensional merupakan bagian dari perjanjian. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sah dari suatu perjanjian, yaitu ada 4. Yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua adanya kecakapan, yang ketiga suatu objek tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal. Selain KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang transaksi dari konvensional ini, yaitu mengatur bagaimana hak dan kewajiban dari pembeli maupun penjual dalam transaksi konvensional. Di sisi lain, transaksi elektronik juga memiliki dasar hukumnya, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE menegaskan bahwasanya transaksi elektronik harus didasari oleh etikat baik. Selain itu, transaksi elektronik juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Ciri-ciri transaksi konvensional dan non-konvensional. Yang pertama, transaksi konvensional. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari transaksi konvensional ialah 1. Dilakukan dengan tatap muka. Biasanya, proses transaksi yang dilakukan dengan metode konvensional dilakukan secara langsung di toko fisik, di mana para pembeli dan juga penjual bertatap muka. Yang kedua, pembayaran tunai atau kredit. Umumnya, metode pembayaran yang digunakan adalah melalui uang tunai atau melalui kartu kredit atau kartu debit yang dimiliki oleh pembeli. Yang ketiga, dokumentasi fisik. Dalam transaksi konvensional, bentuk dokumentasi yang diberikan ialah bentuk fisik, yakni kwitansi atau nota dari transaksi yang kita lakukan. Keempat, proses
proses yang lebih lambat, di mana transaksi konvensional cenderung lebih lambat dibandingkan dengan transaksi non-konvensional, terutama pada transaksi yang memerlukan pengolahan dokumen yang sangat rumit. Yang kedua, transaksi non-konvensional atau dikenal juga dengan transaksi digital. Adapun yang menjadi ciri-ciri dari transaksi ini ialah 1. Dilakukan secara online. Transaksi dilakukan melalui internet tanpa memerlukan pertemuan fisik. Kedua, beragam metode pembayaran. Selain uang tunai dan kartu kredit, terdapat banyak metode pembayaran yang dapat dilakukan, yakni melalui e-wallet, transfer bank, dan melalui aplikasi seperti OVO, ShopeePay, GoPay, dan aplikasi lainnya. Yang ketiga, dokumentasi digital. Segala bentuk transaksi dicatat secara digital sehingga dapat lebih mudah diakses dan juga dikelola. Yang keempat ialah proses yang lebih cepat. Transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah hanya dengan beberapa klik. Selain itu dapat juga dilakukan di berbagai tempat. Yang kelima ialah keamanan yang lebih tinggi. Dalam transaksi non-konvensional atau transaksi digital, banyak dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih untuk melindungi data pribadi dan juga finansial. Kelebihan dan kekurangan transaksi konvensional. Kelebihan dan transaksi konvensional ada 5. Yang pertama, ketersediaan. Transaksi konvensional umumnya dapat dilakukan di mana saja yang terdapat di toko fisik, sehingga akses lebih mudah bagi semua kalangan. Yang kedua, interaksi langsung. Pembeli dapat berinteraksi langsung dengan penjual, sehingga dapat melihat, menyentuh, dan mencoba produk secara langsung. Hal ini memungkinkan pembeli untuk memastikan kualitas produk sebelum membeli. Yang ketiga, pembayaran tunai. Pembayaran tunai memberikan kepastian bahwa transaksi telah selesai. Tidak ada kekhawatiran mengenai masalah teknis seperti kartu tidak berfungsi atau koneksi internet yang buruk. Yang keempat, tidak tergantung teknologi. Transaksi konvensional tidak bergantung pada teknologi, sehingga tidak rentan terhadap gangguan sistem atau serangan cyber. Yang kelima, dukungan lokal. Transaksi konvensional dapat membantu menumbuhkan ekonomi lokal, karena uang yang dibelanjakan akan berputar di dalam komunitas. Kemudian kekurangan transaksi konvensional. Kekurangan transaksi konvensional juga ada 5. Yang pertama, efisiensi. Transaksi konvensional cenderung lebih memakan waktu dibandingkan dengan transaksi digital, terutama untuk proses pembayaran dan pengecekan stok. Yang kedua, keterbatasan. Tidak semua produk tersedia di toko fisik, terutama produk yang bersifat digital atau memiliki varian yang sangat banyak. Yang ketiga, risiko keamanan. Membawa uang tunai dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko kehilangan atau pencurian. Yang keempat, jejak transaksi. Transaksi konvensional tidak meninggalkan jejak digital yang detail, sehingga sulit untuk melacak riwayat transaksi untuk keperluan administrasi atau keuangan. Yang kelima, ketergantungan pada lokasi. Pembeli harus pergi ke lokasi fisik untuk melakukan transaksi, yang dapat menjadi kendala jika toko yang dituju jauh atau tidak mudah diakses. Transaksi elektronik memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yang pertama praktis. Transaksi elektronik dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu membawa uang tunai. Kemudian yang kedua, cepat. Transaksi elektronik lebih cepat daripada metode pembayaran konvensional. Kemudian yang ketiga, aman. Transaksi elektronik lebih aman daripada uang tunai karena tidak perlu membawa uang fisik dalam jumlah besar. Kemudian yang keempat, tersedianya promo. Penyedia layanan uang elektronik sering menawarkan promo, diskon, dan cashback. Kemudian yang kelima, mudah melacak pengeluaran. Setiap transaksi yang dilakukan akan tercatat secara otomatis sehingga memudahkan untuk memantau pemasukan dan pengeluaran. Adapun kekurangannya, yang pertama bergantung kepada sinyal. Transaksi elektronik membutuhkan sinyal yang kuat untuk bisa digunakan. Kemudian yang kedua, risiko kehilangan. Jika kartu hilang, uang dalamnya pun akan berpotensi hilang. Kemudian yang ketiga, risiko kejahatan cyber. Transaksi elektronik memiliki risiko kejahatan cyber. Kemudian yang keempat, batas jumlah saldo. Batas jumlah saldo pada uang elektronik mewajibkan pemakai untuk sering melakukan top up. Kemudian yang kelima, memfasilitasi kebiasaan konsumtif. Kemudian bertransaksi dengan uang elektronik dapat mendorong perilaku konsumtif bagi penggunanya. Nah, teman-teman, tadi teman-teman yang lain sudah memaparkan apa yang menjadi pengertian dari transaksi konvensional maupun transaksi elektronik, apa dasar hukumnya, apa ciri-cirinya, dan juga apa kelebihan dan kekurangan transaksi konvensional maupun transaksi elektronik. Nah, di sini aku akan menunjukkan contoh transaksi konvensional maupun transaksi elektronik yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut contohnya.
Terima kasih atas pengetahuan biayanya dan sesuai banget. Mau transfer tunai? Bang, mau telur gulungan lagi. Ya. Ya, Bang. Sasarannya 20.000 mau cash atau tidak? Mau cash? Baik, saya akan merangkum seluruh isi materi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Pertama ada pengertian. Transaksi konvensional itu adalah transaksi yang dilakukan secara tatap muka langsung dan biasanya pembayarannya melalui uang fisik, uang cash. Kemudian ada transaksi digital, itu transaksi yang dilakukan melalui jaringan komputer. Jadi antara pihak tidak jumpa secara langsung tatap muka. Dan pembayarannya juga melalui online, dompet digital dan sebagainya. Kemudian ada ciri-ciri. Ciri-ciri dari transaksi konvensional itu biasanya yang pertama dilakukan tatap muka secara langsung di lokasi fisik. Kemudian yang kedua, pembayarannya itu menggunakan uang tunai. Dan kemudian ciri-ciri dari transaksi digital itu yang pertama adalah dilakukan melalui online dengan internet. Dan yang kedua, metode pembayarannya itu juga secara online, dompet digital, transfer bank. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari transaksi konvensional. Kelebihannya ya kita bisa melihat secara langsung kualitas produk yang akan kita beli, dan juga tidak bergantung pada teknologi. Namun kekurangannya itu lambat, makan waktu, dan juga kadang nggak semua produk tersedia. Dan juga tidak ada jejak digital kalau transaksi konvensional. Kemudian transaksi digital, kelebihannya itu dia cepat dan juga nggak perlu bawa uang fisik, jadi aman dari copet dan sebagainya. Ada juga banyak promo menarik dalam transaksi digital. Kekurangannya kita bergantung pada koneksi internet. Dan kedua, risiko kehilangan kartu dan juga ATM, dan juga rentan dikenakan kejahatan cyber. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan dan masukan dalam penyusunan materi ini. Semoga rangkuman ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.